Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga harimu bahagia, berkah barokah, banyak rezeki dan kelak masuk surga. Amin ya robbal alamin. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk memulai dengan basmalah tulis di komentar. Semoga setiap kegiatan kita hari ini dan berikutnya selalu diberikan kemudahan dan keridhaan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari simak cerita lengkap berikut ini. Ini adalah kisah nyata seorang TKW bernama Fatimah, gadis desa dari Jawa Timur yang nekat berangkat ke Arab Saudi demi membantu keluarganya yang terbelit utang. Ia menemukan surga berupa uang dan kemewahan, tetapi juga terperangkap dalam neraka keputusan yang menghancurkan dirinya. Fatimah, seorang gadis berusia 22 tahun, tumbuh di desa kecil yang jauh dari kemewahan. Ayahnya, Pak Yasin, bekerja keras sebagai petani, tetapi hasil panen seringkali tak cukup untuk menutupi kebutuhan. Ketika agen tenaga kerja datang menawarkan pekerjaan sebagai TKW dengan gaji tinggi, Fatimah langsung tertarik. "Fatimah, aku ingin pergi ke Arab, Pak. Dengan gaji itu, aku bisa lunasi utang dan bantu adik-adik sekolah." Pak Yasin, "Tapi kau harus hati-hati, Le. Di sana banyak cerita buruk. Jangan lupa salat dan jaga diri." Fatimah, "Aku janji, Pak. Aku akan kuat demi keluarga." Setelah pelatihan 3 bulan di Jakarta, Fatimah bersama rombongan TKW lainnya diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. Sesampainya di sana, ia langsung disalurkan ke rumah Tuan Ibrahim Al-Munir, seorang saudagar kaya raya. Rumah Tuan Ibrahim lebih menyerupai istana. Fatimah terpesona oleh marmer putih yang berkilauan, lampu kristal, dan taman dengan air mancur. Ia segera menyadari bahwa pekerjaan di rumah itu tidak akan mudah. Selain harus melayani keluarga besar Tuan Ibrahim, Fatimah juga harus berhadapan dengan Noura, istri kedua Tuan Ibrahim yang pemarah. Setiap hari, Fatimah bangun pukul 5 pagi dan tidur menjelang tengah malam. Noura, "Fatimah, ini lantai kenapa masih ada debu? Apa kau ingin dipulangkan tanpa gaji?" Fatimah, "Maaf, Madam, saya akan bersihkan lagi." Hari-hari berlalu dengan penuh kerja keras, tetapi Fatimah merasa lega setiap kali menerima gaji. Ia rutin mengirimkan uang ke kampung halaman untuk membantu keluarganya. Lambat laun, Fatimah mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Tuan Ibrahim. Pria itu sering memanggilnya untuk hal-hal kecil, seperti meminta teh atau menanyakan kabar keluarganya. Awalnya, Fatimah menganggap itu hanya bentuk perhatian biasa. Namun, suatu malam, ketika semua orang di rumah sudah tidur, Tuan Ibrahim memanggilnya ke ruang kerja. "Tuan Ibrahim, Fatimah, kau sudah berapa lama di sini?" Fatimah, 4 bulan, Tuan." Tuan Ibrahim, "Kau gadis yang rajin. Aku senang dengan kerja kerasmu." Obrolan itu terasa aneh bagi Fatimah, tetapi ia tidak ingin menimbulkan masalah. Beberapa minggu kemudian, Tuan Ibrahim mulai semakin berani. Ia sering memberikan Fatimah hadiah kecil, seperti parfum atau gelang emas. "Tuan Ibrahim, ini untukmu sebagai tanda terima kasih. Kau tidak perlu bilang siapa-siapa." Fatimah merasa canggung, tetapi ia tidak berani menolak. Hingga suatu malam, Tuan Ibrahim mengungkapkan niatnya. "Tuan Ibrahim, Fatimah, aku ingin kau lebih dari sekadar pembantu di rumah ini. Aku ingin kau menemani aku." Fatimah terkejut. "Tuan, saya hanya ingin bekerja sesuai kontrak." Tuan Ibrahim, "Aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kau setuju, aku bisa memberikanmu hidup yang lebih baik." Fatimah terjebak dalam dilema. Ia membutuhkan uang untuk keluarganya, tetapi tawaran itu bertentangan dengan prinsipnya. Setelah berminggu-minggu dipenuhi tekanan dan rayuan, Fatimah akhirnya menyerah. Ia mulai melayani Tuan Ibrahim secara diam-diam. Sebagai gantinya, ia menerima uang tambahan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada gajinya. Namun, hidupnya menjadi semakin rumit.
Fatimah harus berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa di depan Noura dan anggota keluarga lainnya. Setiap malam, ia merasa dihantui rasa bersalah. Fatimah berbisik kepada dirinya sendiri. Apa yang aku lakukan ini salah, tapi aku tidak punya pilihan. Fatimah gugup. Saya hanya mengantarkan teh, Madam. Noura, aku tidak sebodoh itu. Kau akan aku laporkan ke polisi. Namun, Tuan Ibrahim membela Fatimah dan menenangkan Noura dengan janji hadiah mahal. Beberapa bulan kemudian, Fatimah menyadari bahwa ia hamil. Ia mencoba menyembunyikan kehamilannya, tetapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda. Ketika Tuan Ibrahim mengetahuinya, ia memutuskan untuk mengirim Fatimah pulang ke Indonesia dengan sejumlah besar uang. Tuan Ibrahim, ini uang untukmu. Pergilah sebelum orang lain tahu. Jangan kembali ke sini. Fatimah kembali ke desanya dengan membawa uang lebih dari 1 miliar rupiah. Ia menggunakan uang itu untuk membangun rumah besar dan memulai hidup baru bersama anaknya. Di desa, Fatimah dianggap sebagai pahlawan. Namun, gosip tentang asal-usul kekayaannya mulai menyebar. Beberapa tetangga mencurigai bahwa uang itu bukan berasal dari kerja keras, melainkan dari sesuatu yang tidak terhormat. Bu Warti, kok bisa ya? Dia kaya mendadak? Pasti ada sesuatu. Bu Sarti, yang penting dia bantu keluarganya. Lagi pula, siapa kita mau menghakimi? Meskipun Fatimah telah kembali ke kampung halamannya dengan uang yang banyak, kehidupan baru yang seharusnya memberi kebahagiaan justru tak mampu menghapuskan bayang-bayang masa lalu. Ketika ia menatap rumah besar yang ia bangun dari hasil jerih payahnya, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Ketenaran dan kemewahan yang datang begitu cepat, seolah membawa beban yang jauh lebih berat dari yang ia perkirakan. Fatimah berbisik pada diri sendiri. Apa yang telah aku lakukan? Apakah aku pantas bahagia dengan cara ini? Setiap malam, ketika ia duduk sendiri di ruang tamu yang mewah, pikirannya kembali melayang ke hari-hari gelap di rumah Tuan Ibrahim. Ia masih bisa mendengar suara gemericik air mancur di halaman belakang, suara Noura yang memarahinya, dan suara Tuan Ibrahim yang menggoda dengan kata-kata manis. Tetapi yang paling kuat adalah ingatan tentang anak yang kini ada dalam pelukannya. Anak yang merupakan hasil dari sebuah hubungan yang tidak pernah ia inginkan, tetapi terpaksa ia jalani demi bertahan hidup. Namun, meski dihantui rasa bersalah, Fatimah tak pernah berani mengungkapkan kebenaran kepada orang-orang terdekatnya. Keberhasilan finansialnya seakan membenarkan apa yang telah terjadi. Fatimah berbicara kepada ibunya yang baru saja datang mengunjunginya. Ibu, lihatlah rumah ini. Ini semua untuk kalian. Semua yang aku lakukan adalah demi keluarga. Ibu Fatimah mengelus rambut Fatimah dengan lembut. Kau memang berjuang keras, Nak. Aku bangga padamu. Tapi hati-hatilah. Terkadang harta bisa membutakan mata kita. Fatimah tersenyum kecil, namun hatinya berat. Ia tahu, meskipun keluarganya mengagumi keberhasilannya, ia tidak bisa menutupi luka di hatinya. Setiap malam ia merasa cemas, terjaga oleh mimpi buruk tentang Tuan Ibrahim yang mengejarnya. Mimpi-mimpi itu mengingatkan padanya bahwa tidak semua yang ia raih dengan uang adalah benar-benar milik hatinya. Di desa, Fatimah menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang bisa mengabaikan perubahan drastis dalam hidupnya. Rumah besar, mobil mewah, dan gaya hidup yang serba berkecukupan menjadi bahan pembicaraan hangat di warung kopi dan meja makan. Tetapi, seiring waktu, desas-desus tentang asal-usul kekayaannya mulai mencuat. Mawar, teman lama Fatimah. Kau tahu kan Fatimah? Banyak orang mengatakan itu bukan dari kerja keras di Arab. Mereka bilang itu dari Tuan Ibrahim. Fatimah terkejut namun berusaha tenang. Apa yang kau maksud, Mawar? Mawar, jangan pura-pura bodoh. Semua orang sudah tahu tentang kisahmu. Kau pulang dengan membawa uang banyak, terlalu banyak untuk seorang pembantu rumah tangga.
Fatimah terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa gosip itu benar. Tapi, ia tak bisa mengakui kebenarannya. Bagaimana bisa ia menghadapinya? Bagaimana bisa ia menjelaskan pada keluarga dan teman-temannya bahwa kemewahan yang ia nikmati datang dari sesuatu yang sangat kelam? Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Mawar, Fatimah merasa ada tekanan semakin besar. Gosip tentang dirinya semakin meluas, dan semakin banyak orang yang bertanya-tanya tentang bagaimana ia memperoleh harta yang begitu banyak. Setiap kali ada tetangga yang datang ke rumah, Fatimah merasa seperti berada di bawah sorotan mata yang menilai. Bu Surtinem, "Fatimah, benar kan yang kami dengar? Kau diberi uang oleh orang kaya itu?" Fatimah menatap wajah tetangga, menghindar dari tatapan mata mereka. "Tidak, itu bukan yang sebenarnya, Bu Anti. Jangan bohong, Fatimah. Kau sudah jauh berbeda dari dulu. Jangan-jangan kau sudah terlena dengan kekayaan itu." Fatimah merasa tertekan. Ia merasa tidak ada lagi ruang bagi dirinya untuk menjadi dirinya sendiri. Rasa takut akan penghakiman dan keinginan untuk melindungi keluarganya membuatnya semakin terperangkap dalam kebohongan. Kehidupan Fatimah mulai goyah. Meski ia berhasil memberikan yang terbaik untuk keluarganya, hatinya hancur karena terjebak dalam keputusan yang salah. Setiap kali anaknya tersenyum kepadanya, ia merasa bahwa ia sedang hidup dalam sebuah kebohongan besar. Ia tahu bahwa anak itu tidak akan pernah tahu kisah yang sebenarnya, kisah tentang Tuan Ibrahim yang mengubah hidupnya selamanya. Suatu hari, Fatimah akhirnya berani berbicara dengan ibunya tentang ketidakbahagiaannya. "Fatimah, Ibu, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Semua ini tidak membuatku bahagia." "Ibu," Fatimah, "Nak, harta itu memang bisa memberi kita banyak hal, tetapi hati yang tenang jauh lebih penting. Kau harus menerima kenyataan bahwa hidupmu telah berubah dan kau tidak bisa lari dari masa lalumu." Kata-kata ibunya menghantam Fatimah. Ia merasa bahwa meskipun ia telah mencoba menyembunyikan semuanya, kenyataan tetap tidak bisa dipungkiri. Ia harus menghadapi apa yang telah terjadi, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk anaknya yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa tentang asal-usul kekayaan ibunya. Setelah berbulan-bulan dihantui oleh rasa bersalah dan tekanan hidup, Fatimah akhirnya memutuskan untuk berbicara kepada keluarganya tentang segalanya. Dengan berat hati, ia mengungkapkan kisahnya yang sesungguhnya, tentang bagaimana ia terjebak dalam hubungan dengan Tuan Ibrahim, dan bagaimana ia terpaksa mengorbankan prinsip-prinsip hidupnya demi bertahan hidup dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. "Fatimah, Ibu, Ayah, aku tahu ini berat. Tapi inilah kenyataan yang harus kalian tahu. Aku terjebak dalam situasi yang sulit, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Aku melakukan itu karena aku merasa tidak punya pilihan." Keluarganya terdiam. Mereka tidak tahu bagaimana harus merespons. Ibunya hanya menatapnya dengan mata penuh pengertian, sementara ayahnya menarik napas panjang, seolah merenungkan kata-kata putrinya. "Pak Yasin, Fatimah, hidup memang penuh dengan pilihan yang tidak selalu mudah. Tapi yang penting adalah kita bisa memperbaiki hidup kita ke depan, bukan terjebak dalam masa lalu." Fatimah merasa lega setelah mengungkapkan segalanya. Meskipun ia tahu bahwa pengampunan dari keluarganya tidak akan menghapuskan rasa bersalah yang ia bawa. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki hidupnya dan menjaga anaknya dari pengaruh dunia yang pernah ia kenal. Kisah Fatimah berakhir dengan sebuah perjalanan panjang untuk menemukan kedamaian. Di desa yang kini terasa lebih damai, ia terus berusaha membangun kembali kehidupannya, tanpa melupakan masa lalu, tetapi juga tanpa membiarkan masa lalu mengendalikan dirinya. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari uang atau kekayaan, tetapi dari kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Fatimah mungkin tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia memiliki kekuatan untuk menentukan masa depannya. Karena terkadang,
dalam kehidupan yang penuh ujian, yang terpenting adalah keberanian untuk bangkit, meskipun segala sesuatu tampak rapuh. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.